Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Pada waktu malam di hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Ketika Yesus datang ke situ, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, dan menaruh tanganku di lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu ke sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda mukjizat lain yang diperbuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Putra Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara terkasih dalam Tuhan, kita mau mencoba menghubungkan bacaan Injil ini dengan hari raya kita, hari raya kerahiman ilahi. Gini, Tuhan ternyata mewartakan warta kebangkitan itu dengan damai. Damai bagi kamu, atau bahasa lengkapnya adalah damai sejahtera bagi kamu. Bahasa aslinya sebetulnya adalah Shalom Aleichem. Itu yang mau diwartakan. Kehadiran Dia yang bangkit itu mewartakan itu. Sehingga di situ, kecuali Thomas, itu bisa tergantikan aspek ketakutan itu dengan damai dalam dirinya. Dan damai itu untuk memperlihatkan apa? Kita hidup ini itu mengalami damai karena Allah yang Maha Rahim. Nah, kalau kita ngomong juga dengan kerahiman Allah, sebetulnya yang mau diungkapkan adalah aspek keibuan dari Allah. Aspek keibuan. Kenapa saya mengatakan aspek keibuan? Yang punya rahim laki-laki atau perempuan? Hah? Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Nah, kalau ada kerahiman, berarti yang punya rahim siapa? Allah Maha
rahim. Berarti rahim Allah gede gitu? Enggak. Yang mau maksudnya adalah aspek apa yang terjadi di dalam rahim itu kalau ada bayi di dalamnya atau ada janin di dalamnya. Janinnya nyaman di sana. Rahim seorang ibu itu kan bagi janin itu menjadi ruang makan, toilet, tempat tidur bagi bayi. Dan juga tempat doa pula, tempat bermain pula bagi bayi. Di dalam rahim seorang ibu. Tapi kalau ibunya gelisah, janin di dalam rahim juga gelisah. Tapi kalau ibunya selalu mengalami damai sejahtera, janin yang ada di dalam rahim itu, calon bayi itu juga damai sejahtera. Ini yang dibayangkan. Kita bisa melihat relasi kita dengan Allah itu seperti itu. Nah, kalau bayi sudah lahir, ya orang tua tetap menjadi aspek pengganti Allah yang kelihatan. Anak mengalami damai, mengalami kebaikan, mengalami nyaman kalau ada orang tuanya. Lebih-lebih kalau dalam keluarga yang normal, saya mengatakan keluarga yang normal, karena ada beberapa keluarga yang tidak normal, tetapi keluarga yang normal, the first love anak itu adalah dalam diri orang tua. Cinta pertamanya. Anak laki-laki biasanya cinta pertamanya pada ibundanya. Anak perempuan, cinta pertamanya ada dalam diri bapaknya. Kalau cinta pertama kepada orang tuanya itu beres, maka kalau anak itu pacaran, mereka broke up, mereka nggak menjadi masalah. Kenapa? Karena cinta pertama tetap ada, yakni apa? Dalam diri orang tuanya. Tapi kalau dalam diri orang tuanya itu tidak pernah menjadi cinta pertama, pada saat mereka pacaran, mereka broke up, mereka biasanya lalu kolaps. Bener nggak ini? Bener nggak? Yang pernah mengalami pacaran gitu paling nggak? Saya nggak pernah mengalami pacaran serius sih masalahnya. Jadi maka saya tanya kepada panjenengan, pada yang pernah pacaran. Nah, kalau the first love ini sungguh dalam diri orang tua, dia mengalami nyaman. Karena nggak terpisahkan relasi orang tua dan anak. Gak pernah ada yang namanya bekas anak, gak ada yang namanya bekas orang tua, bekas bapak, bekas ibu, gak pernah. Relasinya adalah kekal. Nah, kalau sudah seperti itu, anak mengalami nyaman. Sehingga kalau anak itu misalnya pada saat anak-anak, misalnya bersama dengan orang tuanya, berjalan di tempat yang wingit, gelap, hanya ada senter, anak tetap riang. Kenapa? Karena gandengan tangan dengan orang tuanya ini membuat dia damai. Walaupun orang tuanya itu takut, jangan-jangan ada hantu di tempat ini. Tetapi anaknya tetap bisa tertawa, tetap bisa gembira. Kenapa? Karena damai, ada relasi dengan orang tuanya. Sehingga bencana itu tetap bisa terhalaukan. Anak yang gelisah, anak yang menangis, tidak usah dibujuk-bujuki, dipeluk oleh orang tuanya, dia mengalami damai. Terus akhirnya diam. Tidak perlu dengan omongan, dia merasa nyaman. Kenapa? Karena dia bisa membaui keringat orang tuanya. Kalau dipeluk oleh orang lain, dia mungkin nangis. Kenapa? Karena gaya memeluk dan juga bau badan orang tuanya berbeda dengan orang lain. Kerahiman ilahi seperti itu. Para murid juga bisa mengalami damai karena relasi dengan Tuhan itu sangat dekat. Maka kalau orang mengalami kerahiman ilahi, mempunyai suatu devosi, mempunyai harapan, dia mau dekat dengan Allah. Tidak hanya Allah yang ada dalam ide saja, tetapi juga Allah yang bisa dirasakan.
relasi seperti anak dan orang tua itu. Ya. Kerahiman ilahi bisa dirasakan seperti itu. Maka kehadiran Tuhan, walaupun tidak bisa dilihat oleh mata kita, namun bisa kita rasakan. Dan yang bisa merasakan adalah orang yang mempunyai relasi dekat dengan Allah. Misalnya, ambil contoh. Ibu, bapak, saudara terkasih dalam Tuhan. Biasanya kalau orang tua meninggal, itu biasanya ditutupi dengan apa? Dengan seperti jarik gitu ya. Paling gampang jarik begitu ya. Atau kain gitu ya. Coba Anda bayangkan kalau ada anak atau cucu yang tidak pernah bisa menemui dan tidak bisa melayan neneknya atau kakeknya atau orang tuanya meninggal, ditinggali dengan kain itu dan jangan dicuci kain itu, lalu dia bisa membaui bau dari keringat dari orang yang dicintainya, ini sudah bisa menenangkan. Walaupun nggak pernah melihat pada saat dia dikremasi atau dimakamkan. Kenapa? Karena tetap bisa mengingat relasi, walaupun tidak bisa dilihat. Kerahiman ilahi juga seperti itu. Allah tidak bisa dilihat, namun bisa terasa. Walaupun kita itu hanya bisa melihat mungkin gambarnya, mungkin tanda salibnya, mungkin juga gambar-gambar yang lain yang mengungkapkan ini gambar Allah. Tapi fokus ke sana, kita bisa mengungkapkan tetap doa kepada Allah. Nah, saudara kasih dalam Tuhan. Maka kalau kita merayakan kerahiman ilahi, di sana sebetulnya kita mau merayakan kedekatan kita dengan Allah. Para rasul, pengalaman di sini dalam bacaan Injil ini mau mengungkapkan bahwa dia dekat dengan Yesus, maka dia tidak mempertanyakan lagi siapa yang hadir itu mak bedunduk muncul di sana, karena sebelumnya dia sudah mempunyai relasi kedekatan dengan Tuhan Yesus. Maka pada waktu Tuhan Yesus itu mak bedunduk muncul, dia sudah terhilangkan rasa takutnya lagi karena memandang wajah Tuhan. Apalagi ada kata tantangannya adalah damai sejahtera bagi kamu. Hanya orang yang damai itu yang tenang dalam menghadapi banyak tantangan. Hanya orang yang damai. Seperti tadi saya gambarkan, anak yang digandeng oleh orang tuanya di tempat-tempat mungkin yang disebut dengan tempat yang angker, dia tetap tenang, tetap diem dan bahkan tertawa. Karena apa? Hatinya damai. Ada orang yang dekat dengan dia, yaitu orang tuanya. Walaupun orang tuanya itu takut, dia pun juga nyebrang jalan yang mungkin ramai, riuh, dia tetap bisa senang, bisa tenang. Kenapa? Karena digandeng oleh orang tuanya. Tangan gandengan orang tua yang erat itu dirasakan oleh anak. Demikian juga kalau kita mengalami damai sejahtera, kita bisa gandeng Tuhan. Maka hanya orang yang bisa mengalami damai sejahtera adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Walaupun bencana ada dalam dirinya, situasi yang menyusahkan dia alami, dia tetap mengalami damai sejahtera karena gandengan dengan Tuhan ini tetap erat. Maka kita, seperti dalam bacaan Injil ini, diharapkan tetap bisa mengalami damai sejahtera. Hati inilah yang penuh dengan damai. Dan itu nantinya orang itu yang damai sejahtera dalam hati itu akan juga menular di dalam senyuman. Kalau orang itu hatinya penuh damai, senyumannya akan meneduhkan orang yang disenyumi. Tapi kalau hatinya penuh dengan dendam, akan kelihatan dalam senyuman itu, kelihatan kalau ini hanya tipuan atau hanya basa-basi. Maka ibu bapak saudara terkasih, maka kita bisa melihat orang yang bisa tersenyum dengan tulus,
hatinya pasti sudah damai. Dan kalau damai, saya lagi lanjutkan seperti tadi, dia punya relasi keakraban dengan Allah. Nah sekarang, kita sudah merayakan Paskah, kita sekarang hari raya. Anda, apakah senyumannya juga memancarkan damai? Coba Anda pamerkan kepada orang-orang yang ada di kiri kanan itu. Bisa maskernya dicopot sebentar. Anda perlihatkan senyuman kepada kiri kanan Anda. Itu tulus ataukah basa-basi? Itu komentarnya. Tanyakan kepada orang yang ada di samping Anda. Sudah dipraktekkan? Tulus enggak? Yang di samping Anda? Tidak berani mengatakan tidak tulus. Kenapa? Karena mungkin di luar nanti diancam. Orang ngomong tulus. Nah, saudara sekasih dalam Tuhan, maka warta itu menjadi sangat penting. Maka harus kita syukuri kalau Tuhan memberikan damai. Sebetulnya Tuhan tetap menawarkan relasi kedekatan kita dengan Dia. Dengan seperti itu, kita senantiasa akan mampu untuk menghadapi tantangan zaman, di mana kita sebelum berakhir dengan kematian, pasti akan ada banyak tantangan. Kalau di pastoran, itu lebih banyak rantangan. Kalau seperti Romo Pung dan Romo Triatmoko, sudah banyak tantangan. Tetapi umat banyak tantangan. Maka sekarang kita bisa melihat, kita akan bisa menghadapi itu semua kalau relasi kita dengan Allah ada. Mari kita berusaha untuk tetap membangun relasi itu supaya damai sejahtera ada di dalam diri kita. Amin. Maka marilah